Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Desti Rahmawati. Di video kali ini adalah video yang ketiga, melanjutkan materi terkait dengan kalkulus lanjut, di mana poin yang akan dibahas itu adalah parametric equation dan juga polar koordinat. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan masih sama, saya mengambil dari bukunya James Stewart. Nah, kemudian untuk capaian dari pembelajaran pada video ketiga ini adalah nanti dapat memahami terkait dengan persamaan parametrik dan juga koordinat polar. Kemudian untuk materinya adalah terkait dengan kurva yang didefinisikan dari persamaan parametrik. Jadi ini yang akan kita bahas. Baik, langsung saja untuk parametric equation and polar coordinate. Di sini ketika kita melihat di suatu grafik pada suatu fungsi gitu ya, di sini dijelaskan bahwasannya so far we have described plane curve by giving y as function of x, y sama dengan fx, or x as a function of y, X sama dengan G. Jadi kalau yang sudah sering kita bahas di sebelumnya dalam pembuatan suatu fungsi Y yang didefinisikan ya terhadap suatu variabel X, maka fungsi tersebut itu dinotasikan dengan Y sama dengan Fx. Jadi Y itu adalah fungsi pada suatu variabel X. Nah, kemudian sebaliknya kalau misalnya X-nya adalah suatu fungsi pada variabel Y, berarti X sama dengan Y. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di grafik gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini adalah X, kemudian ada fungsi Y-nya itu sama dengan Fx. Nah, berarti yang di sini Y itu sama dengan Fx. Nah, kemudian Y sama dengan Fx ini adalah suatu fungsi di mana nilai-nilainya itu bergantung terhadap variabel X di sini. Sehingga dari sini kan kita bisa menggambarkan grafik tersebut apabila nanti ada bilangannya yang dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian untuk apabila sebaliknya, misalnya X itu adalah sama dengan G, Y. Berarti kalau misalkan digambarkan, ya berarti di sini nilainya X-nya gitu ya, X-nya itu adalah sebagai Y-nya. Berarti kalau misalnya Y-nya saya ambil dia posisinya ada di bawah sini, berarti saya punya di sini adalah sebagai X-nya, di mana X-nya itu adalah fungsi yang tergantung pada variabel Y di sini. Seperti itu. Nah, ini yang sering kita pahami gitu ya, yang sering kita gunakan itu adalah fungsi dengan dua variabel tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke kurva yang didefinisikan dari persamaan parametrics. Contohnya di sini ada figur 1. Figur 1 ini adalah menggambarkan suatu parametrik kurva ya, menggambarkan kurva parametrik ya. Di sini ada variabel X, kemudian ada variabel Y. Nah, di mana X sama Y ini nanti kita sebut sebagai persamaan parametriks gitu ya. Kenapa persamaan parametriks? Karena di sini X-nya itu adalah didefinisikan sebagai fungsi yang bergantung pada variabel, misalnya ambil variabelnya itu adalah T gitu ya. Sehingga X-nya itu adalah sama dengan di sini X-nya itu sebagai Ft, kemudian Y-nya itu adalah nilainya sebagai Gt, seperti ini. Nah, apabila kita lihat di sini kurva parametrik ini ya, jadi C ini kita sebut dengan kurva parametriks, sedangkan di sini ada variabel T. Variabel T nanti disebut sebagai parameternya.
parameternya, kemudian persamaan parametriksnya itu ada X sama Y-nya. Jadi X-nya itu didefinisikan dengan suatu fungsi yang fungsi pada variabel T di sini. Begitu juga untuk yang Y-nya itu juga suatu fungsi yang didefinisikan terhadap variabel T-nya. Baik, langsung saja saya masuk di sini untuk contoh pertama ya, untuk mendeskripsikan suatu kurva parametrik ya. Dari persamaan parametriknya itu ada X sama Y. Tadi kan kita lihat X-nya itu fungsi pada variabel T, sedangkan Y-nya adalah fungsi terhadap variabel T juga gitu ya. Jadi tadi X-nya itu adalah sama aja dengan Ft gitu ya. Jadi Ft-nya di sini adalah T kuadrat min 2T. Nah, kemudian yang Y-nya di sini adalah sebagai GT. Jadi GT-nya itu adalah T plus 1. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggambar kurva parametriknya ya. Untuk menggambar kurva parametrik di sini diambil titik tertentu pada parameter T-nya ya. Sebagai contohnya di sini ambil T-nya itu adalah dari 0, kemudian ketika T-nya 0 ya, saya ambil ya di sini misalnya T-nya itu adalah 0, sehingga ketika T-nya 0 saya dapatkan Ft di sini menjadi F0 ya. F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0, itu hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah nilai X-nya. Jadi X-nya sama dengan 0. Kemudian G0 ya. G0-nya berarti kita dapatkan 0 plus 1. Jadi saya dapatkan 1. Ini adalah Y-nya. Ya, jadi Y-nya 1. Gitu. Jadi ketika saya mengambil T-nya itu sama dengan 0, sehingga pasangan dari koordinatnya, titiknya, itu adalah di 0,1. Jadi X-nya itu adalah 0, Y-nya 1. Jadi kalau kita gambarkan, terlihat di figur 2, ketika T-nya 0 ya, kita kan dapatkan X-nya itu 0, kemudian Y-nya 1. Jadi X-nya 0, ini 0 ya. Kemudian Y-nya 1. Y-nya 1 itu ada di sini. Jadi kita dapatkan titik pertama ya, dari ketika T-nya itu 0, itu adalah di 0,1. Seperti itu. Nah, kemudian kita tidak hanya mengambil ketika T-nya 0. Misalnya T-nya itu adalah 1. Ketika T-nya 1 ya kita masukkan lagi seperti ini. F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 1. Jadi 1 dikurangi 2 hasilnya adalah min 1. Jadi ini sebagai X-nya. X-nya sekarang min 1. Kemudian untuk Y-nya, Y-nya berarti kita juga masukkan G1 sama dengan 1 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 2. Jadi kita punya titik ininya, koordinatnya menjadi min 1,2. Nah, min 1,2. Lalu, jadi kita bisa melihat di sini ya, ketika T-nya 0, kita dapatkan X-nya adalah min 1, Y-nya adalah 2. Nah, kemudian kita gambarkan di kurvanya. Kurvanya tadi ketika T-nya 1, tadi X-nya min 1. Min 1 berarti ada di sini ya. Min 1, kemudian ininya 2. Jadi di sini. Ini ketika T-nya sama dengan 1 itu ada titik di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dari titik ini. Seperti itu. Nah, begitu juga seterusnya ketika kita mengambil misalnya T-nya ada min 1, ada min 2, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Nah, sehingga terbentuklah kurva yang ada di figur 2 ini. Jadi ketika T-nya min 1, ini titiknya ada di sini, kemudian T-nya min 2, dia ada di bawah sini. Kemudian kita lihat ketika T-nya 2, dia akan naik di sini. T3 juga seperti itu. Nah, jadi ketika ambil T-nya itu adalah min 1, dia posisinya akan
ini ya, akan di bawah dari T sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita teruskan polanya dia akan seperti ini ya. Jadi dari bawah sini dia nanti akan naik ke atas dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah kurva yang bisa kita peroleh dari persamaan parametrik. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari persamaan parametrik ya, apabila kita perhatikan sekali lagi di sini, ketika x-nya sama dengan t kuadrat min 2t ya, saya tuliskan kembali, x-nya sama dengan t kuadrat min 2t, kemudian y-nya itu sama dengan t plus 1. Nah, seperti ini. Kemudian dari y sama dengan t plus 1 ini, kalau misalnya saya ambil nilai t-nya, jadi nanti t-nya itu sama dengan y-nya ya. Y satunya ini dia akan pindah ruas jadi min 1. Jadi saya dapatkan t sama dengan y min 1. T sama dengan y min 1 ini saya masukkan ke persamaan, saya substitusikan ke persamaan x di sini ya. Nah, kemudian t-nya sekarang menjadi y min 1. Ini y min 1 ya. Berarti t kuadrat y min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali t-nya adalah y min 1. Nah, dari sini kita jabarkan y min 1 kuadrat itu kan sama aja dengan y min 1 dikali y min 1. Hasilnya adalah y kuadrat ya. Kemudian min y kemudian plus 1. Jadi kita dapatkan y kuadrat min 2y plus 1. Nah, dari sini lalu kita kurangkan dengan ini. Dikurangi dengan 2y, terus di ini ya, karena ini negatif sama negatif jadi plus 2. Nah, min 2y sama min 2y. Ini kan min ya, min 2y jadinya min 4y. Y-nya y kuadrat itu masih sama, yaitu y kuadrat. Kemudian 2 plus 1 itu 3. Jadi kita dapatkan y kuadrat min 4y plus 3. Nah, persamaan ini ya, persamaan ini nanti kita sebut dengan persamaan parabola. Jadi persamaan parabola itu bentuknya adalah x sama dengan y kuadrat min 4y plus 3. Seperti itu. Jadi dari persamaan parametrik di sini x sama y, kita bisa mendapatkan suatu persamaan parabola ya, yaitu x sama dengan y kuadrat min 4y plus 3. Karena kita lihat seperti ini ya, untuk kurvanya itu juga dia menyerupai bentuk kurva yang ada di parabola, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita lihat tadi ya, untuk untuk kurva di sini di contoh pertama, ketika kita lihat di sini untuk nilainya ketika t-nya dari ini ya, ketika t-nya itu dari 2, dia kan naik ya. Dia bernilai positif hasilnya, yaitu dari 0 sama 3 untuk masing-masing dari x sama y-nya. Nah, apabila kita lihat di sini, tadi kan ada 0 sama 1 ya. Untuk yang t-nya ketika 0 gitu ya, ketika kita mengambil dari titik 0 gitu ya, kita mengambil dari titik 0 berarti kan dia yang ada di sini ya, dari yang ini dengan sumbu y gitu ya, itu adalah 0,1. Nah, kemudian ketika di sini diambil dari titik 0,1 di sini ya, tadi kan kita lihat dia nilainya kan akan semakin naik ya, seperti grafik yang ada di sini.
Jadi diambil dari 0,1 terus dia naik terus ke atas gitu ya sampai T-nya itu adalah 4 gitu ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan ya, kita bisa mendapatkan untuk T-nya itu dimulai dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Kemudian untuk persamaan parametriknya di sini ada X sama dengan T kuadrat dikurangi 2T. Kemudian Y sama dengan T plus 1 dengan batasan gitu ya. Batasannya untuk T-nya ya itu dari 0 sampai 4. Nah, dari 0 sampai 4 ketika kita ngambil batasan seperti ini, nanti secara umum kita bisa menyebutnya ya. Kita bisa menyebut ketika 0 di sini berarti F0 atau G0 gitu ya. Nanti kita sebut dengan initial point. Kemudian kalau yang di akhirnya, titik akhirnya berarti di sini ada F4 sama G4. Nah, ini F4 sama G4 kita sebut dengan terminal point. Seperti itu ya. Jadi di persamaan parametrik itu nanti ada titik T-nya, ada parameter T-nya gitu ya dari persamaan parametrik X sama Y. Kemudian apabila kita batasi untuk parameter T-nya dari 0 sampai T, dari 0 sampai 4, sorry gitu ya. Dari 0 sampai 4, di mana untuk initial point-nya itu adalah di bawahnya, di 0, kemudian untuk terminal itu ada di 4-nya. Jadi secara umum bisa kita formulakan gitu ya. Jadi ketika ada persamaan parametrik yaitu X sama Y gitu ya, dengan parameternya itu adalah T. Kemudian initial point-nya sekarang karena batasannya itu kita mulai dari 0 sampai B gitu ya. 0 itu yang di bawah, B-nya itu yang di atas. Jadi kita bisa mendapatkan FA-nya dan GA itu menjadi initial point-nya. Gitu ya. Jadi initial point-nya itu adalah ini. Kemudian terminal point-nya itu adalah FB, IP. Nah, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Untuk video hari ini mungkin cukup hanya ini yang kita bahas gitu ya, terkait dengan membuat yang namanya kurva parametrik gitu ya, membuat kurva parametrik dari persamaan parametrik seperti itu. Kemudian baik untuk parameter T-nya yang dibatasi gitu ya dari initial point sampai terminal point atau tidak terbatas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang persamaan parametrik dan koordinat polarnya gitu ya, tetapi dengan materinya terkait dengan kalkulus dengan kurva parametrik seperti itu. Nah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga video ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih.